semua, kembali lagi di kisah Nabi dan Rasul. Kali ini Bunda membawakan cerita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ceritanya Nabi Ayub ini masih keturunan Nabi Ishak alaihissalam, teman-teman. Beliau memiliki istri bernama Rahma yang berasal dari cucu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dikisahkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam ini hidup dalam keadaan sejahtera, kaya raya, hartanya melimpah, dikelilingi oleh anak-anak yang soleh berjumlah 12 orang, dan istrinya pun juga istri yang soleha. Nah, dalam keadaan bergelimang harta dan hidup rukun damai, tentu saja iblis merasa tidak senang. Iblis mencari cara bagaimana caranya supaya Nabi Ayub ini terjerumus dalam hasutannya iblis. Tapi nggak berhasil, teman-teman. Akhirnya si iblis pun datang menemui Allah dan berkata, "Wahai Tuanku, sebenarnya Nabi Ayub ini bertakwa kepadamu, beriman kepadamu setiap hari itu nggak ikhlas, karena dia bertakwa itu untuk tujuan supaya hartanya terus berlimpah, jadi mengharapkan imbalan harta dan kenikmatan dunia." Nah, Allah Maha tahu, teman-teman. Menjawab seperti ini Allah, "Ya iblis, engkau tidak tahu apa-apa. Sesungguhnya Nabi Ayub ini sesungguhnya orang yang beriman dan bertakwa sejatinya. Imannya tidak berdasarkan dari harta yang melimpah." Lalu iblis pun menjawab, "Kalau begitu, tolong kabulkan permintaanku ya Allah, supaya engkau cabut kenikmatan dari Nabi Ayub ini, supaya bisa dibuktikan apakah Nabi Ayub ini ketika hidupnya sengsara masih bertakwa kepadamu." Nah, sama Allah dikabulkanlah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui, teman-teman. Nah, dalam sekejap Nabi Ayub kehilangan semua hartanya. Hewan ternaknya mati, sakit, tanamannya kering, tidak bisa panen, dan lumbung-lumbung makanannya yang untuk dijual ini, teman-teman, itu terbakar habis dalam sekejap. Tapi yang terjadi adalah Nabi Ayub tidak bergeming. Nabi Ayub santai-santai aja, dan justru dengan kejadian seperti itu Nabi Ayub semakin bertakwa kepada Allah. "Ya Allah, semua ini adalah milikmu. Ketika engkau ambil, ya aku bersyukur engkau masih memberikan aku kenikmatan. Terus bersyukur, nggak ada rasa mengeluh sama sekali dengan dicabutnya harta yang berlimpah." Dalam waktu sekejap Nabi Ayub menjadi miskin. Kemudian setelah mendengar jawabannya Nabi Ayub, tentu saja iblis merasa nggak puas kan, kecewa. Diuji dengan kemiskinan, Nabi Ayub tetap bersyukur. Gimana nih caranya? Lalu akhirnya iblis berkata lagi, "Oh ya Allah, karena ini Nabi Ayub tuh masih sehat, masih diberi anak-anak yang soleh, makanya dia masih bisa bertakwa. Coba kalau dia tidak dikelilingi oleh keluarga yang sejahtera, rukun, damai, pasti dia tidak akan bertakwa kepadamu. Tolong kabulkanlah ya Allah permintaanku ini sekali lagi." Akhirnya dikabulkanlah oleh Allah dan dicabutlah keluarganya dengan cara anak-anaknya itu waktu sedang makan di sebuah ruangan terjadilah gempa, dan seketika 12 anaknya ini meninggal dunia tertimpa reruntuhan rumahnya. Seperti itu. Tapi meskipun Nabi Ayub bersedih, wajar ya bersedih sebagai orang tua, tapi Nabi Ayub pun berkata, "Semua ini adalah titipannya Allah. Jika Allah memang ingin mengambilnya, ya silahkan. Aku tetap bersyukur dengan keadaanku yang sekarang." Seperti itu. Wah, semakin kesal ya iblisnya. Gimana nih caranya? Akhirnya dimintalah untuk mencabut kesehatan dari Nabi Ayub ini, dan Allah pun sekali lagi mengabulkan permintaan dari iblis ini, karena ingin membuktikan kan iblis ini bahwa Nabi Ayub itu pasti akan terhasut. Nah, setelah itu Nabi Ayub
menderita sakit kusta atau kurang lebihnya seperti cacar air ya teman-teman. Nah akhirnya mulai sanak keluarganya, teman-temannya, kerabat-kerabatnya mulai menjauh karena takut tertular, tapi sesungguhnya gak ada satupun yang tertular, hanya ketakutan mereka saja. Yang merawat hanyalah istrinya Nabi Ayub teman-teman. Setia sekali ya istrinya meskipun sudah diuji. Nah BTW, kenikmatan yang dirasakan oleh Nabi Ayub ini selama 20 tahun. Kemudian mulai jatuh menderita itu berjalan sampai 18 tahun. Kemudian kurang puas kan, belum berhasil nih si iblis. Dalam jangka waktu 18 tahun itu, iblis pun berpikir cara yang lain. Oh, kita coba saja hasut istrinya, seperti itu. Ini ada beberapa sumber yang sedikit berbeda jalan ceritanya ya teman-teman. Ada beberapa ulama yang mengisahkan bahwa istrinya ini dihasut dengan iblis yang pura-pura menyamar menjelma menjadi kawan kerabatnya, berkata, bagaimana kehidupanmu yang dulu dengan yang sekarang kok berbeda? Apakah kau tidak rindu dengan kehidupanmu yang dulu? Seperti itu. Ada beberapa lain yang mengisahkan itu si istri ini menjual rambutnya dipotong dan dijual untuk mengganti dengan makanan yang bergizi karena istrinya ini nggak tega dengan suaminya yang sakit-sakitan dan kesulitan makan itu mungkin ya 1 hari 1 kali itu sudah bersyukur sekali teman-teman karena saking miskinnya ya di saat itu. Nah karena nggak tega, istrinya ini mencari cara gimana caranya supaya bisa mendapatkan makanan. Nah lain hal dikisahkan, ada yang mengisahkan bahwa istrinya ini mempersilahkan masuk tamu yang sebenarnya adalah jelmaan iblis dan menawarkan obat seolah-olah dia adalah seorang tabib. Nah tapi Nabi Ayub ini sudah diberi wahyu oleh Allah bahwa semua itu adalah tipu dayanya iblis, sehingga dari situ marahlah Nabi Ayub kepada istrinya, sesungguhnya aku tidak ridho dengan perbuatanmu, seperti itu. Sehingga Nabi Ayub pun bersumpah, demi Allah aku akan mencambukmu 100 kali jika aku sembuh nanti. Tapi kan keadaannya masih sakit ya teman-teman. Lalu diusirlah istrinya ini, nggak boleh merawat Nabi Ayub karena Nabi Ayub marah besar. Kemudian setelah menjelang 20 tahun lamanya, Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah, tapi berdoanya santun sekali. Padahal sebelumnya kan Allah Maha mengetahui ya teman-teman. Jadi sebelumnya Allah tahu maksudnya Nabi Ayub adalah meminta kesembuhan. Tapi Nabi Ayub hanya berkata, ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang, sementara aku saat ini sedang sakit. Nah, itu secara halusnya bahwa berarti beliau meminta kesembuhan. Tapi seandainya Allah belum menyembuhkan, ya Nabi Ayub tetap bersyukur dengan keadaan yang sekarang, seperti itu ya. Jadi sama sekali nggak mengeluh. Seperti itu. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ayub, hentakkanlah kakimu di tepi ranjang maka akan keluar air. Nah dari air itulah engkau mandi dan minum. Nah dari situ diikutilah wahyunya oleh Nabi Ayub ini teman-teman. Dan akhirnya dari air itu subhanallah bisa sembuh penyakitnya karena Allah ya itu semuanya, seperti itu ceritanya. Kemudian karena istrinya tadi itu diusir kan nggak tega ya, dia akhirnya pulang lagi mencari suaminya. Nah waktu pulang kagetlah istrinya lihat suaminya, loh suamiku kok sudah sehat bugar. Tapi sebenarnya dia nggak tahu kalau itu suaminya. Jadi istrinya berkata, wahai Tuan,
di manakah orang yang berbaring sakit di sini? Sebelumnya ada kok yang sedang terbaring sakit. Terus Nabi Ayub berkata, akulah Ayub suamimu. Lalu kaget dan menangislah si istri dan dipeluklah sang suami itu, ya ceritanya. Dan kemudian akhirnya oleh Allah dikembalikan harta berlimpah, kekayaan, dan diberikan anak-anak yang baru lahir dari istrinya ini. Kemudian lahirlah banyak sekali anak-anak sehingga berjumlah kurang lebih 26. Seperti itu ceritanya ya. Jadi cerita kali ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa semua ini adalah skenario-nya Allah. Jadi kita nggak boleh sering-sering mengeluh, karena kalau mengeluh itu sebenarnya kita sedang terhasut oleh bisikan setan. Kalau kita sedang dalam keadaan mengeluh, cepat-cepat istighfar, astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Oke, ceritanya sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.